saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Segera TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, abang kita yang juga sangat peduli dengan politik tanah air. Dan saya kira menjelang pemilu 2024 ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas. Dan karena itu kita minta sedikit pemikiran dari beliau di Segera TV ini, apa yang mau disampaikan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Nama saya Ruli Rahadian. Saya biasa bekerja di bidang literasi yang berkaitan dengan peran asimetris. Kenapa saya concern peduli terhadap masalah perkembangan politik sekarang? Karena pertama, kita sedang menghadapi tahun politik, dan yang kedua, isu yang paling santer sebetulnya di tanah air ini adalah isu masalah politik identitas. Karena tidak heran sebetulnya Indonesia ini kan negara multikultur ya, multikultur, multiras, multiagama. Jadi isu itu sangat mudah dilakukan oleh para pemain atau boleh kita bilang elit politik lah, tanpa menuduh satu kelompok atau seseorang gitu. Nah, kenapa ini sangat mudah dilakukan? Karena literasi politik di masyarakat kita ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Dan masyarakat kita itu masih memegang nilai-nilai kesukuan dan masih terikat dengan pola-pola yang sifatnya identitas tadi, baik kelompok agama, kelompok suku, kelompok ras gitu ya. Apalagi ras, masalah yang isu yang cukup sensitif. Sensitif sekali. Selain agama ya. Iya. Nah, justru kita berharap agar masyarakat lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap situasi seperti ini. Karena disinilah pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan, dan masyarakat pun harus menerima kondisi bangsa ini memang bangsa yang multikultur. Suka tidak suka, mau tidak mau. Bang, yang menarik itu kan waktu kita untuk masuk ke tahun politiknya kan sudah dekat ini. Betul. Tinggal berapa tahun. Dan kalau kita lihat dari isu-isu yang tadi abang sebutkan, apa mungkin misalnya ini bisa diredam dengan jeda waktu yang singkat gitu, atau bagaimana menurut abang? Kalau dibilang mungkin tidak mungkin, pertama mungkin. Kalau dibilang tidak mungkin, bisa juga tidak mungkin. Karena kita tahu politik itu dinamis dan geraknya sangat cepat. Tapi sebagai sesama anak bangsa, sebaiknya kita juga sudah mulai berupaya, karena kebinekaan Indonesia ini adalah kekayaannya justru. Jangan sampai kekayaan ini justru dirusak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kalau saya selalu berpikir positif, artinya bisa saja. Tapi harus seluruh komponen bangsa yang turun. Baik dari pihak pemerintah memberi sosialisasi. Berarti tergantung juga bagaimana penyelenggara itu dia bisa melaksanakan fungsinya juga dengan baik. Betul. Pasti. Karena bisa jadi pemicunya karena akibat dari penyelenggara misalnya tidak curang, katakan, bisa jadi seperti itu juga. Bisa jadi. Tapi kan ini tindakan yang sifatnya antisipatif ya. Jangan sampai melangkah ke dalam masanya gitu. Jadi sebelumnya itu memang harus disosialisasikan, baik dari para penyelenggara pemilunya secara langsung atau dari pihak pemerintah yang secara tidak langsung juga menaungi masyarakat. Kalau menurut abang apa? Kalau menurut abang yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menangkal isu-isu seperti itu, apa sudah cukup menjamin katakanlah dalam pemilu aman-aman saja atau bagaimana? Jujur saya bilang sih masih jauh ya. Masih sangat jauh. Karena bagaimanapun juga di sini perlunya edukasi juga buat masyarakat, terutama dari Kementerian Kominfo ya, harus terus secara simultan memberi informasi hati-hati terhadap hoax. Betul. Dan masyarakat pun harus tahu berita yang mana hoax, mana yang bukan. Mana hoax, mana yang bukan. Baik saudara, demikian wawancara kami dengan salah satu tokoh yang memberikan pikiran-pikiran cerdas untuk kita, dan kita akan jumpa lagi dalam sesi yang berikut. Terima kasih.